Ada kendala teknis, sinyalnya emang agak putus-putus, tapi kita nggak akan menyerah. Kita akan tetap berusaha untuk melanjutkan diskusi kita nih bareng Ci Rita Effendi karena masih seru banget nih untuk kita bahas. Sayang banget kalau kita nggak lanjutin. Sorry banget ya Cuan Troopers. Dan thank you banget nih untuk Cuan Troopers yang mau balik untuk gabung ngobrol sama kita untuk dengerin penjelasannya Ci Rita Effendi. Tadi kita nyangkut di ngomongin tentang, oke, ini ku invite. Tadi ngomongin terkait dengan sektor teknologi gitu ya. IDX Tekno katanya udah mulai naik dikit menurut Cirita, tapi perkembangannya nanti akan seperti apa? Karena kan kalau kita lihat emang di kuartal satu itu sepertinya IDX Tekno itu bakal bukan bakal ya, udah malah udah tertekan dengan luar biasa gitu ya. Oke, ini ada Cirita. Oke, kita akan invite langsung. Siap. Ini masih banyak banget yang nungguin Cirita. Aku juga nungguin Cirita nih. Aku mau denger penjelasannya. Oke, aku udah request Ci untuk kita live bareng. Bisa langsung siap. Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol juga tentang sentimen dan juga oke, mendingan aku kasih tahu ke teman-teman Cuan Troopers pertanyaannya nanti boleh langsung masukin di kolom question and answer supaya lebih gampang kita sortir ya. Nah, ini sistemnya bilang masih ada kendala ya, katanya masih unable to join. Tapi aku akan coba invite lagi ke Cirita. Oke, udah aku invite. Moga-moga kali ini udah bisa ya, udah aman ya. Nah, oke, sekarang udah connect lagi nih, Ci. Aman. Iya, aduh, gila deh. Tempat Agak kamu, susah ya, agak susah. Ini tantangan kita nih di weekend nih, Cirita nih. tempat apa di tempat aku aja? Iya, nah ini sambil sambil kita ngobrol-ngobrol, Ci, aku mau info juga buat para cuan troopers yang hari ini screenshot diskusi IG live kita ya, Sukor Sekuritas bareng Ci Rita. Itu jangan lupa pakai hashtag Stronger Together dan juga Spotted You. Jangan lupa follow Instagram Ci Rita, jangan lupa follow Instagramnya Sukor Sekuritas juga, atau mau follow Instagram aku juga boleh gitu ya. Nah, nanti kalau kalian post di story, kalian itu bisa dapat akses ke aplikasi Newspot ya, karena kan tadi ada beberapa cuan troopers yang nanya kapan sih dapat aksesnya. Nah, kalau kalian posting di sosial media dengan ketentuan-ketentuan tadi, kalian bisa dapatkan akses lebih cepat sebelum kita grand launching. Oke. Dan ini khusus untuk nasabah Sukor ya tentunya. Oke, Ci Rita, kita ngomongin lagi yang terkait dengan IDX Tekno ini kayaknya banyak nih yang nunggu-nunggu penjelasan IDX Teknonya ini seperti apa. Iya, Tadi kan Ci Rita bilang udah ada kenaikan dikit gitu ya, Ci. udah kalau kita lihat dari teknikal dari segi sektornya IDX Tekno itu chartnya tuh udah hampir membentuk satu rounding bottom ya. Cuman memang Mhm. dia harus terus bertahan ke sini nih. Mungkin aku kasih lihat ini kali. Oke. Coba Wah, kita mantap. Dikasih bocoran ya sama Ci Rita nggak nih. lihat nih. Nah, ini kan Oke. IDX Teknologi pergerakannya ini waktu kemarin mungkin waktu ini di awal tahun 2022 sempat naik ini. Nah, ini Mhm. kalau kita lihat nih kayak udah mencoba ngebreak di resist ini nih 8503. Kalau dia kuat Hmm. 9.000, kalau terus lagi itu bakalan bagus banget. Tapi apakah nanti akan bergeraknya pas IPO-nya Goto. Nah, kita nggak tahu sih, tapi Mhm. potensi itu bisa aja sih, karena di IDX Tekno ini yang paling gede market cap-nya adalah MTEK. MTEK-nya terus naik, kemudian abis itu ada DCII, dan yang nomor tiga adalah Mhm. Buka. Nah, kalau Mhm. Bukanya sama MTEK itu udah gerak, ya itu ada harapan sih. Soalnya IDX Tech sudah murah-murah banget, udah murah. Sebenarnya udah murah banget ya. Kayak kalau kita ngelihat emiten-emiten teknologi sekarang, berarti kalau kita beli yang big capnya gitu ya di dalam IDX Tekno itu, ini sebenarnya masih murah dong, Ci ya? Masih. Oh ya, aku mau kasih unjuk juga nih Hmm. yang menarik.
ya. Ini kalau kita lihat Asik. dari RRG atau rotasi sektor ya. Emang sih ini udah aku belum update. Ini udah sekitar 2 minggu lalu, tapi kurang lebih Mhm. biasa nggak terlalu jauh beda. Ini IDX Tekno ini ada di sini ya. Ini berarti Mhm. dia mau masuk ke improving nih. Nah, ini IDX Prop ini juga menarik. Yang akan turun ini adalah IDX Energi nih. IDX Energi sama Oh, transportasi oke. ini sama IDX Finance ya ada di sini. Mhm. Ini yang menarik kan ini nih, yang tadi nih, tech sama prop Iya. Ya, sama ini infra. berarti yang kiri ini properti dan tekno ini yang baru mau naik gitu kan ya, Ya, Ci ya? ya. Biasanya sih lumayan sih kalau misalnya berhasil naik tuh lumayan kan dia baru improving. Improving dia biasa Mhm. rally-nya masih agak panjang menuju ke leading. Nah, leading itu baru yang naik kayak gila-gilaan tuh yang seru-seru banget Mhm. ya itu bakalan jauh sih. Nah, makanya kita masih nunggu akankah beberapa sektor ini akan uh, menggantikan beberapa sektor yang udah Mhm. rally. Kayak kita lihat kan IDX Energi juga udah mulai agak kecapean, kemudian yang udah di bawah adalah IDX Infra. IDX Infra ini yang paling gede ini ada di Telkom. Telkom Mhm. yang besar, kemudian ada Supra, ada Tebik, ada Mtel, dan Tower. Jadi yang tower-toweran sama sektor Telkom itu ada di IDX Infra. Itu memang juga kelihatannya mulai mau ke bawah, mau istirahat. Dan yang aku suka selain IDX Tech tadi adalah IDX Property nih. IDX Property ini kan Mhm. aku akan sangat menarik di mana beberapa saham properti di sini yang leading atau the biggest market cap salah nomor 2 Mhm. Pewon, kemudian ada BSD, ada CTRA, dan Summarecon. 4 daripada yang terbesar di IDX Property ini mempunyai mall. Nah, berarti nanti kan Mhm. hanya dengan adanya lebaran yang akan datang mungkin orang akan mulai belanja. Kemudian dengan adanya penurunan ya ini belum sih penurunan status kita dari pandemi menjadi endemi di mana kita bisa makan mungkin dengan kapasitas yang lebih baik daripada sekarang untuk mal-mal tadi dan mal-mal tadi bisa Mhm. beroperasi lagi ya kayak dulu ya kayak normal. Ini akan menunjang pergerakan daripada kelompok daripada IDX Tech ini. Nah, ini juga makanya aku banyak beliin saham-saham properti ya, terutama aku lihat masih di bawah-bawah banget nih. BSDE kemarin resultnya bagus banget, Mhm. resultnya bagus. Mhm. Padahal itu kan tahun kemarin boleh dibilang masih pandemi. Tahun ini kalau misalnya kita beraktivitas kembali, ekonomi berputar, dan orang tuh banyak dana loh. Kemarin itu kan Mhm. dua kita nggak kemana-mana. Sebenarnya banyak dana yang Betul. tersedia gitu loh. Nah, kalau misalnya kita kerja lagi, kemudian dana ini juga lebih, dan yang bisa menunjang orang untuk membeli properti adalah karena kenaikan komoditas mendorong inflasi tinggi. Begitu inflasi tinggi kita akan hedge ya atau kita jaga nilai uang kita, Mhm. kita beliin barang gitu loh. Beliin barang ya Mhm. kita bisa beli properti atau beli mobil atau beli barang-barang lah biasanya untuk menjaga Mhm. biar nilai uang nggak turun gitu. Jadi ini juga sangat-sangat menarik buat saya untuk sektor Mhm. properti ini. Mhm. Nah, Mungkin eh, IDX iya. tapi kayaknya kurang sih menurut aku. Cirita ini kan mumpung kita ngomongin dari tekno, tadi kita geser sedikit ke properti Iya, yang masih ada di bawahnya tekno, tapi dia juga mau naik ke atas gitu ya. iya. Ci, ya Ah, tadi kan beberapa stock picknya itu ada Pewon, CTRA, BSDE gitu ya, kurang lebih. Nah, iya. ini apakah Cuan Troopers itu bagus untuk pecah capitalnya ke 3 atau 4 itu tuh untuk ditabung-tabung mumpung Iya mumpung sih. masih rada di bawah gitu, Ci. Mungkin dari beberapa sektor tadi dipilih Mhm. yang paling liquid, yang biasanya sih the biggest market cap ya, karena market cap yang besar itu akan Mhm. buat asing itu masuk atau kan itu masuk, jadi itu akan jalan dulu. Tapi yang di bawahnya juga tetap menarik. Contoh ya misalnya kayak Pakuan. Pakuan itu udah mulai jalan loh, udah mulai naik loh. Dan Mhm. BSD itu belum masih lagging. BSD itu selalu paling Mhm. lama, paling lambat. Jadi biasanya jalan dulu Pewon, terus CTRA yang Mhm. itu Mhm. Sumatera,
nanti kita kan masih pegang BSD, itu kagak naik-naik, kita kan Hmm. capek deh, lama Iya. banget jual, baru pas kita Mm-mm. jual di jalannya kenceng tuh. Nah itu mungkin teman pilih satu atau dua maksimum dari beberapa sektor itu untuk diinvest. Uh, Mungkin Mm-mm. kalau pasti kita ngambil the leadingnya MTech atau bisa Mhm. kayak buka yang secara teknikal itu kemarin mulai membaik ya, dan sangat potensi banget Mhm. menguji next resistnya itu. Oke, nah ini untuk para cuan troopers yang nanya-nanya dari kemarin buka apa kabar, ini udah dijawab langsung sama Cirita. Tapi kalau kita bandingin sama Goto nanti, kalau Goto udah IPO, buka bakal tertekan nggak tuh, Ci? Buka itu sebenarnya tergantung, cuman satu sih, tergantung seller doang. Heeh. Jadi nah Oke. ini sebenarnya ya oke, maksudnya dia dapat dana 21 triliun dan dipergunakan cukup Mhm. baik dengan ada masuk ke bank, ada masuk ke HelloFresh, ada masuk ke startup juga. Jadi dia menggunakan sebenarnya dana-dana yang didapat dari IPO dengan cukup cukup baik. Cuman memang kendalanya cuma satu, seller. Jadi kayak mungkin apa karena waktu itu IPO dengan harga yang cukup premium, jadi mengundang beberapa investor untuk, terutama Mhm. investor yang udah ada lama ya, karena dia kan asal dari startup ya. Jadi dari di investor lamanya ada yang jualan, karena di lock up kan 90%, sisanya 10% itu nggak di lock. Jadi mereka bisa aja jual gitu. Jadi apa Mhm. tuh sebenarnya problemnya aku bilang cuma satu, seller aja. Kalau sellernya udah Mhm. isingnya itu mungkin orang udah lihat, oh ini harga udah diskon cukup banyak daripada harga IPO. Ini akan jadi cukup menarik, dan di mana dia juga melakukan investasi yang cukup bagus untuk menunjang perkembangan ekosistem media gitu loh. Jadi sebenarnya ya ya kita cuma takut seller aja. Tapi dengan ada lock up ini dibuka, overhangnya sedikit Mhm. berkurang. Tapi kita Mhm. masih lihat nih berapa minggu apa ini ada terjadi seller lagi. So far sih sellernya memang aku lihat asing benar jualan, tapi tetap ada buyer. Kalau buyernya itu kelihatan ada yang lokal yang nahanin juga sih, dan terbukti cukup bertahan sampai sekarang. Dan secara teknikal ini memang membentuk kayak rounding bottom juga nih, mau masuk ke Mhm. Moku nih, menarik sih sebenarnya catnya. Bagus, ini bagus koleksi dong di bulan April ya. Boleh sih kalau buat temen-temen yang, cuma kalau saya nih kan sebenarnya udah Iya. ketinggalan. Kemarin waktu 3.20 saya lihat 3.20 saya mau beli, terus saya pikir nanti deh sebentar, saya mau kerja dulu sebentar. Pas saya lihat udah melek Udah terbang. 20, 3.22, 3.24, itu cepet banget sampai 3.30. Udah break itu sudah eh, udah saya cari cari yang lain aja. Karena kemarin Oke. bulan waktu aku mau beli hari Jumat. Jumat Mhm. 28 itu kan Senin. Seninnya itu lock up period dibuka. Aku pikir Iya. aku kejar-kejar nanti Senin lock up period gimana ya? Ada saya Heeh. ternyata dia cukup bertahan gitu loh sampai sekarang. Jadi aku sih Iya, malah nggak, malah kayaknya waktu lockup dibuka dia naik ya Ci ya kemarin kan pas lockupnya dibuka. iya pagi turun terus tahu-tahu ada buyer, Heeh. udah deh naik terus deh sampai Ya udah deh bye-bye. Nggak usah berarti kita nggak usah FOMO ya Ci ya. Nanti kita lihat lagi lah kali aja udah ada level-level entry yang bagus untuk masuk ya, baru kita masuk. Tapi kan pasti emiten-emiten lain juga banyak yang menarik nih Ci. Banyak banget tadi cuan troopers kita yang nanya karena kaitannya dengan teknologi berarti ada hubungannya juga nih dengan bank digital. Nah, bank digital ini apa kabar nih nanti di bulan April ini? Apakah akan ada koreksi gitu atau ini bakal diakumulasi juga. Tadi ada beberapa pilihannya tuh ada yang nanya BBYB, ya, BBHI, itu nanti akan seperti apa tuh pergerakannya, Ci? ya, memang belakangan nih mulai rame lagi sih bank digital, Mhm. dari bank digital yang kecil-kecil sampai yang mulai yang besar itu kayak BBHI udah mulai 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 Mhm. juga nih. BBHI juga kemarin resultnya cukup bagus, dan katanya kan apps-nya dia tuh udah mau di launch ya. Itu juga BBHI, Mhm. B Agro, dan satu lagi Arto ya. Itu adalah 4 bank, Mhm. boleh dibilang untuk investor fund itu lebih confidence daripada bank-bank digital kecil. Tapi kalau buat kita atau Mhm. buat troopers, bank digital kecil tetap menarik, terutama yang Mhm.
story-nya gitu, yang memang kedengeran ada cerita lanjutannya. Kalau misalnya memang kayak kita lihat Amar kemarin sempat naik, tapi so far Iya. belum dengar ada perkembangan baru sih tentang investor yang kemarin kan memang udah red issue. Memang kemarin tuh ada rencana bahwa investor dari Rusia yang tadi mau invest Mhm. itu tahan duitnya kagak jadi invest rumah tuh. Padahal kemarin itu waktu yang berapa minggu berapa bulan lalu aku masih optimis banget sama si Amar karena gila itu kalau si Rusia itu masuk itu one of the biggest digital banks di sini maksudnya hampir di regional lah ya salah satu yang paling bagus itu kalau dia masuk sih gila sih itu keren banget tapi ya pantesan harganya turun ternyata si investor Nggak jadi. kagak perang duitnya ketahan jadi kagak bisa invest deh katanya gitu jadi kagak makanya turunnya RB ARB ARB cuman ya udahlah ini sekarang Aduh, moga-moga belum moga-moga cuan trooper terhindar dari badai ARB-nya kan karena pasti banyak yang kena PHP dong ya di sana ya, Ci. iya tapi emang ini kayak kemarin juga kemarin sempat naik kan 432 kan banyak temen yang Heeh. ngajakin ini 4 Amar nih 430 katanya mau ke 600 terus aku liatin ini memang udah flattening kan liatin ya Iya. udah kayak biasa phone lah kita kerja pas aku lihat lagi udah 400 ARB gila tapi tanpa ada reason gitu loh Waduh. cerita turun ini sangat-sangat volatile makanya barang-barang kayak gini kalau udah naik mendingan jangan dikejar tapi kalau udah turun ARB dia bisa 4 hari 3 hari ya itu mungkin boleh Mm-mm. coba-coba tapi dengan stop loss yang ketat gitu loh nah Hmm. saya kemarin sama hari ini saya lagi suka banget sama Bank Victoria karena Bank Victoria Hmm. ini ada boleh dibilang berita atau sebenarnya dibilang rumor tapi si Amartanya itu salah satu fintech Iya. yang cukup besar itu tidak Mhm. membantah loh Mhm. dikonfirmasi benar nih posisi Befik Syariah dia tidak mengiyakan tapi tidak membantah jadi itu kemungkinan besar Mhm. bisa akan terjadi jadi Befik ini Mhm. dari kemarin suka walaupun yang dibeli itu adalah Bank Victoria Syariah sekitar 70% tapi kan induknya kan Mhm. atau dia kan by Befik jadi Befik mungkin akan enjoy that profit juga. Jadi bank digital Mhm. yang kecil kayak gini nih yang ada cerita ini masih tetap menarik sih. Kalau kayak kemarin ada yang nanya BGTG gimana? Aduh BGTG aku nggak dengar Iya cerita, betul. nggak denger dulu itu ada Nanyanya rumor sampai ke sini loh, Ci. kemarin kan katanya eh, ada potensi akan masuk ke Atome, tapi ini nggak Iya. lagi. Nah ya Mhm. karena nggak lagi perkembangannya belum ada. Nah, kita tunggu aja deh. Tapi minimal kalau BGTG ini harga udah flattening, udah disupport Iya. sekitar 188, 198 di sekitar range gini ya udah cukup oke sih. Kita tinggal tunggu aja apa ada cerita mendadak yang oh ada rumor misalnya itu bisa naik tuh biasanya 10%-an sih nyampe lah sekitar 225 tapi kalau nggak ada berita ya ya paling main aku sih nggak masuk ya kalau nggak ada Mhm. takutnya lama Mhm. kayak Iya gitu benar, takutnya iya ya, jadinya kan opportunity loss ya Ci, kalau iya misalnya duitnya terlalu lama ngendap di sana gitu, nggak ada pergerakan signifikan juga iya gitu kan. maksudnya Nah, banyak mhm. kan menarik kayak BBYB juga menarik nih kenapa karena BBYB Mhm. udah mau right issue BBYB mau right issue biasanya setelah Mhm. right sahamnya akan naik tuh lumayan. Tapi ini masih Mhm. sekitar bulan Mei ya, masih Mei, masih Mhm. waktu buat kita untuk ngeliat-liat atau mungkin trading jangka pendek dulu, mungkin kita nanti balik lagi udah deket-deket Mei atau pas turun buy on weakness. Kalau sekarang sekitar 2180, biasa dia main-main sekitar 2180, 2270, 2280 turun lagi bolak-balik aja. Sementara begitu. Hmm. Oke, wah udah kejawab semua nih sama Ci Rita. Semua Hmm.
isu-isu dan juga semua informasi-informasi menarik dari bank-bank digital. Nah, tapi Ci, ini aku mau nanya mungkin sedikit agak ortodoks gitu ya pertanyaannya. Karena kan kalau kita lihat biasanya kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat identik dengan sektor konsumer dan Ya. retail Nah, gitu. Nah, tapi kan dari kemarin konsumer retail tertekan. Berarti di bulan 4 ini, di bulan Ramadan ini nggak ada, apakah ada gitu chances untuk manggung lagi retail dan konsumer? Soalnya tadi ada yang nanya Ace Hardware gimana gitu katanya Ci. iya, Kan itu salah satu retail juga kan. benar. Matahari Putra Prima juga gimana gitu Ci katanya. Iya, Asus itu sebenarnya menurut beberapa analis agak tough karena mendapat beberapa saingan baru. Kayak kita lihat tuh ada Mhm. satu toko kalau kita ke CP namanya Kakak V ya. Kakak Iya. V itu dia punya apa ya toko itu sebenarnya beberapa barang itu agak-agak mirip barang S1 enggak semua ya, Mhm. tapi ada beberapa yang pernak-pernik. Tapi tokonya itu sangat atraktif dan didesain dengan begitu instagramable untuk beberapa orang karena aku sendiri juga pernah foto di sana. Jadi itu membuat orang Mhm. tuh ini orang akhirnya kita mau foto-foto, akhirnya kita belanja-belanja pernak-pernik yang kecil-kecil lah entah uh, kebutuhan kayak yang ya buat Betul. buat pensil apa. Jadi ini kemudian ada juga dari toko-toko lain kan ada Miniso juga. Terus banyak juga toko-toko Mhm. uh, sejenis yang barangnya itu nggak semuanya, hanya sebagian yang mirip-mirip S1R. Jadi S1R itu sebenarnya mendapat tantangan dari beberapa toko-toko retail untuk Mhm. beberapa tahun ini. Walaupun waktu awal pandemi S1 ini sangat-sangat perform karena banyak sekali kayak kita dadakan kita butuh misalnya kayak eh, buat tambahan perabotan rumah deh kita pasti beli di S1 waktu di awal tahun. Dan ini pun kemarin kalau nggak salah resultnya nggak terlalu bagus ya. Cuman harga Mhm. memang udah kemarin sempat cobaan hari ini juga cukup naik sih mungkin mungkin Mhm. buat dengan harga 1070 sebenarnya ini cukup menarik sih ini mungkin kalau Mhm. misalnya dia 1070 dia bisa bertahan mungkin ini bisa 1120 ini bisa menarik untuk karena ini aja ya seasonal lebaran aja sih Mhm. mungkin ya harga sekarang menarik sih aku juga naksir jadi ini harganya menarik banget nih. Secara teknikal juga menarik banget dong ya, Ci ya, untuk e-hardware nih. Iya, iya, makanya ini sangat cukup menarik. Masih di bawah sih harga-harga 1.000 sih murah sih kalau untuk S1 nih kayak gini. Dan hari ini Mhm. naik volumenya juga cukup lumayan sih nih. Ya, yuk kita Mhm. pantau hari Senin. Siap. Tapi Oke. salah satu consumer nih hari ini. Tadi juga ada yang nanya, kenapa sih Do Heeh, tajam? Ya, hari ini juga betul. saya sebagai salah satu fans Sido, sebenarnya saya suka banget sama Sido dan saya tuh beli udah cukup lama dan saya simpen ya. Waktu itu saya beli sekitar Mhm. Desember kalau nggak salah habis saya ke Semarang, saya ke Kak Sowan, ke CEO-nya Sido dan saya Iya. belajar banyak tentang company itu dan saya suka gitu loh. Maka saya beli simpen. Hari ini ternyata tiba-tiba turun dengan volume yang cukup besar hingga secara teknikal jadi kurang menarik. Kenapa turunnya Sido ini bukan rumor, hari ini ada crossing yang cukup Mhm. besar. Jadi itu mungkin kata biasanya kalau ada crossing itu placement. Mungkin placementnya itu biasanya enggak memang nggak selalu ya. Biasanya kalau ada placement di harga bawah dengan jumlah besar itu biasanya kadang investor ngeflip langsung dijualin. Kadang ada kejadian Mhm. mungkin juga karena ini karena placement ada investor yang jualan jadi harga turun banyak disertai dengan volume yang cukup tinggi kalau bisa kita lihat Mhm. ya. Sido ini nggak pernah loh Oke. segi Nah, iya tuh bener banget itu, ini nggak Ci. pernah Volumenya volumenya gede banget dan dia koreksi. dan ini lihatnya dari sekian lama nggak pernah ada volume yang sebesar ini jadi ini agak kurang menarik ya jadinya ya kalau buat Mhm.
kita agak takut juga ya, unless kita kalau insti kan beda. Kalau insti mah turun ya dibilang, kalau kita turun jatuh ya kita cari Kita deg-degan Ci kalau ngeliat volume gede kayak gitu koreksi. dia. Biasa kalau begitu Iya, outflow kan kayak gitu. Jadi betul, betul, betul. Tapi aja. kalau polanya sudah seperti itu, apakah itu sudah dekat dengan bottoming, Ci? Karena kan kita lihat tuh ada support-support di belakangnya kalau lihat dari pola pergerakan harganya. Nah, kalau kita berupaya untuk membeli di level-level itu, di level-level support itu, apakah masih ada chances gitu atau potensi terkoreksi ke depannya? Ini kalau kita lihat pakai Vivo nih 965 dia nge-break sih. 965 Iya. nge-break, tes 935 dulu. Nah, kita nggak tahu nih Mhm. 935-nya kuat apa enggak. Kalau sampai 935-nya nggak kuat, takutnya koreksinya agak jauh nih ke Mhm. 865, 915 dulu, 865. Cuman kalau kayak gini jadi nggak menarik. Saya tuh biasa kalau lagi turun gini Mhm. saya nggak berani. Biarin aja dia turun sampai dia udah flat, terus dia atau dia Mhm. mulai masuk lebih mahal, mahal dikit nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu bottom, Betul. kecuali Senin dia rebound ya. Senin dia rebound balik Mhm. lagi ke menguat lagi atau disertai dengan volume ya, ya minimal ada volume yang menunjang kenaikannya deh, kita baru berani masuk. Kalau misalnya begini mah takutnya masih lanjut. Iya, jadi dibiarin dibiarin dulu aja gitu ya. Kalau mau Ya, koreksi, koreksi dulu. Nanti kalau udah tenang baru mau ya. akumulasi, akumulasi. Oke, Padahal Cirita. dividen Mhm. dividennya cukup besar Sido ini, Ah, 90% dividen. Tanggal 7 April udah kum. oke. 7 April. Wah, minggu depan nih berarti nih. Tapi kan ini Tapi 22 perak. oh, oke. Tapi kan biasanya kalau ada bagi-bagi dividen gitu, setelah momentum cum date atau ex date itu dia bakal turun lagi lebih dalam. Katanya gitu ya, Ci ya? Kalau yang besar banget iya, cuman ini kan Mhm. udah ada intake dulu. Jadi dia udah pecah dua. Jadi sekarang sisa 22 perak. Cuman emang setelah Hmm. dividen ya, katalis berikutnya paling laporan keuangan. Masih nunggu Hmm. lagi. Istilahnya jadi kurang sehat gitu loh ya. Kayaknya Iya, begini iya, iya, doang. iya, betul. Bank-bank digital yang seru-seru gitu loh. Ada cerita ini, nanti investor ini mau masuk. Atau Betul, betul. banget yang lebih seru sih kayaknya. Iya, iya, iya. Nah, kalau kalau yang ada nggak sih di bulan April ini emiten-emiten yang bakal di backdoor gitu, Ci Lisa? Ini kan menarik banget nih kalau kita dengerin story-story. Ada yang mau backdoor, ada yang mau inject gitu tuh. Ada nggak sih emiten-emiten seperti itu di bulan April ini? Kalau Mm-mm. dari pemantauan Rita nih. Kemarin kan ada rumor yang PSKT. Cuman ini Mm-mm. yang belum keluar, ya perlu waktu lah untuk dia masuk lagi atau untuk berita atau rumor itu ngehits lagi karena memang belum ada kelanjutannya nih. Untuk yang lain Mhm. kayaknya aku nggak denger lagi ya akan ada yang backdoor apa enggak ya, aku lupa deh. Mhm. Paling kalau kalau itu kan udah yang AirAsia itu CF CMPP ya, Ci ya. ya, kan udah menjadi logistik company kan ceritanya. Jadi sebenarnya belum Mm-mm. ada yang akan ada cerita lagi nih untuk yang backdoor ya. Oke, oke, oke. Kali aja nih Ci Rita ada info-info colongan gitu kan buat cuan troopers nggak sengaja gitu. Yang ada, yang aku dengar, ya itu kemarin udah ada aset batu bara yang dari Behit. Nah, aku dengar rumor katanya nanti Yata Mhm. itu akan dapat aset lagi atau mengakuisisi aset lain yang dari Behit yang gasnya itu akan menarik banget. Karena Hmm. juga itu gede banget. Oke, Nah, oke, oke. itu Berarti ada kaitannya dengan Behit ya, Ci ya? ada. Yata ini kalau misalnya udah masuk semua asetnya itu kalau dihitung itu Yata itu PI-nya cuma sekitar 3 atau 4 loh, murah banget loh. Oh sama Hmm. kalau
teman-teman yang suka sama batu bara nih, aku lagi berspekulasi tingkat dewa. Berspekulasi. eh Oke, disclaimer on nih berarti. iya, disclaimer on, tapi nggak ada ajakan jual dan beli ya. Tahu-tahu nanti sahamnya Iya. naik. Ini loh, waktu Oktober kan kita ada gathering kan di Iya. Cuan Troopers ya, waktu itu kita ya, Mm-mm. MS ya, tapi kita nggak ada rekomendasi beli dan jual, tahu-tahu naik. Eh, Kita bener kejadian gitu, Oke. rencana doang. Nah, itu yang menarik ini buat aku, Bumi Resources. Makanya ini sangat spekulasi tingkat dewa. Kenapa ya? Karena memang ini company, aduh harganya 58, Bu. Ini 58, sedangkan Mm-mm. ada aja berapa? Ada itu harganya udah 2.800. Masa Bumi cuman gocap gitu loh, nggak make sense. Mm-mm. Terus kelihatannya dengan harga call sekarang begini tinggi, memang dia ada OWK kan, obligasi wajib konversi. Mm-mm. Wajib konversi ya. Ya, dia kan juga sekarang dengan penjualan call yang tinggi, utang-utangnya itu bisa pelan-pelan, bisa dikurangin, dan Mhm. kalau misalnya dia bisa mengurangi semua penjualan utang-utangnya itu buat dia itu sangat seksi loh. Karena kenapa, dengan harga Mhm. tetap aja KPC Arutmin one of the biggest gitu, salah satu yang terbesar, masa harga cuma 50. Nah, kalau misalnya sampai Bumi kiranya dengan harga call yang tetap di 200 ya, Iya. marketnya juga nggak terjadi gejolak yang sampai membuat indeks itu turun tajam. Istilahnya call tetap 200 lebih, indeks kita tetap aman, harga saham batubara yang lain juga tetap bertahan di sini. Bumi kalau 58, wow, murah banget. Nah, kalau Bumi aja, Mantap. Mantap. Ini banyak banyak yang mau HK nih kayaknya Ci hari Senin. jangan, itu mesti dikawal sama Iya. teknikalnya ya, nanti kalau udah ngebreak berapa ya. Tapi aku udah nitip Ada yang sendal. nyangkut katanya di 62 tadi Ci. Oh iya, iya, benar, benar, karena kemarin itu ada resist, eh iya ada resist di situ sih. 62 tiga lah. Nitip sendal aja, jangan banyak-banyak. Heeh. Nitip sendal, yang hilang sendalnya, kagak kagak berasa sedihnya. Iya nih, nah, kita kalau break 68. 68, kemudian kita ke 76. Ya, mungkin 76 istirahat dulu lah. Mm-mm. Tapi ini meanwhile berarti metodenya sekarang untuk sahamnya itu diakumulasi pelan-pelan ya Ci ya berarti ya. Mau yang nyangkut, mau yang coba-coba. Iya, karena dia belum, istilahnya technical-nya juga kayak sideways gitu loh sekarang ini. Mm-mm. Sarannya sekitar, yang kemarin tuh sekitar 55, 55. Jadi belum ada satu strong signal for Bumi untuk naik. Belum belum ada Mm. kayak, kan kalau misalnya saham mau naik itu kan kelihatan ada volumenya, terjadi peningkatan volume dan peningkatan harga. Dan di sini nih belum. Makanya aku bilang ya udah nitip sendal aja. Kali-kali ya naik kita nggak tahu, jadi ya makanya aku beli dikit di Bumi sama di Dewa, karena Dewa itu kalau Buminya jalan biasa Dewanya jalan. Dewa itu market cap cuma 1 T, kecil banget. Kalau Hmm. mah itu enteng banget, tapi Nah ya pas. tuh tadi banyak yang tanya tuh Dewa, Dewa Ci dari awal tuh tadi Dewa Dewa prospeknya gimana nih Ci? Secara teknikal gimana nih ke depannya gitu katanya. Dewa rumornya ya, mau red issue di atas loh, rumor ya, Wah tapi rumor, jangan ini menarik nih. nih menarik nih. Oke disclaimer on Ci. Kita siap dengerin. Ya namanya juga rumor. Kadang-kadang kita kan lewat terus ada yang ngomong, ada rumor katanya Dewa mau red issue. Bener, katanya di 110. Bener gak tuh di 110? Ya kita nggak tahu, liatin aja. Wah. Pokoknya red issue itu udah bener pasti. Oke 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 oke. 110 ya red issue Dewa. Ini kayaknya banyak yang menantikan juga. Udah di spill sedikit sama Cirita, tapi nanti lihat lagi kondisinya ya. Jangan semata-mata
gara-gara isu-isu doang Kakak Iya, jangan. Tadi Cirita juga udah ngingetin harus dilihat juga secara teknikal sahamnya seperti apa gitu ya, Ci ya. iya. Karena saham yang area gocap ini sangat riskan ya. Kenapa? Riskan Hmm. untuk kekunci di ARB. Jadi kalau memang Nah, nggak itu dia tuh. kunci, nggak siap uang hilang, nggak siap Mm-mm. sendalnya hilang, jangan deh. Cari aja yang lain. Saham gitu loh, banyak saham lain. Cuma kenapa kita suka ini? Karena nih cari beggar tuh cepet gitu loh biasanya. Kayak kemarin aku main BP kan. BP aku masuk tuh dari 50, tahu-tahu cepet banget udah naik, udah beggar gitu lah. Nah, ini Mm-mm. serunya di sini. Nah, itu dia, Ci. April ini yang ada nggak sih potensi emiten-emiten beggar gitu di April Ada kali aja, ini kalau nah itu. Ini pasti banyak cuan troopers nih yang nanya nih. iya ada aja sebenarnya. Cuman kadang-kadang gini loh. Aku tuh kadang-kadang nggak istilah gini loh. Lagi kerja tiba-tiba ada yang lewat nih. Ada yang lewat nih. Kok mulu? Wah ini kayak boleh nih. Kayak kemarin kita main apa ya? Mm-mm. Sebelumnya waktu November kalau nggak salah sekitar Iya. November lalu Cepro kita dalam waktu Mm-mm. cepat banget udah beggar itu barang. Oh ya kemarin kita udah beggar Esa kan kita masuk waktu Hmm. webinar masih 600 kan. Ini sekarang Esa itu Iya. unstop, nggak bisa di stop, naik terus. Tinggal aku solo udah nggak ada barang, udah jualan tapi dia ngasih mau Iya. Cuman yang bisa dilihat doang. iya cuman bisa aduh coba gue tahan segini gila gue jadi kaya raya. Mantap, Udah, mantap Cimita. Ini sama kayak ADMR juga kayak gitu ya kayaknya Ci ya. iya Terbang, terbang, udah nggak bisa tangkap lagi. iya cuman ada yang R itu kan IPO-nya di 100 itu kan yang bikin kita Mm-mm. nggak punya nyali mau beli aduh gila Mm-mm. gimana ya ini IPO cepet nih harga noceng nih. Ya udah deh tapi gue bilang lain dulu. Tahu terus terus naik terus ya ampun dah ya Iya. tapi ya tenang tiap hari itu banyak saham baru atau saham yang tiba-tiba naik gitu saham yang tiba-tiba ada keluar berita jadi teman-teman Betul. ini aja pantengin aja terus cuan troopers tuh banyak berita-berita baru. Siap, Ci. Ini ngomong-ngomong tentang saham-saham baru, kan di bulan 4 ini banyak yang mau IPO nih. Sepertinya kan ada WIRG, ada GoTo tadi kita udah sempet bahas kan. Tapi yang banyak ditanya-tanyain orang itu WIRG nih, Ci. Nah, kalau Cirita udah sempet ngeliat belum nih di IPO sendiri, prospeknya gimana sih? Kok banyak yang ngomongin nih WIRG ini semenarik apa sih gitu? Aku juga sebenarnya aku juga rada bingung sih kok WRG ini banget ya sebenarnya. Ternyata mungkin karena ini juga masih relate sama teknologi ya. Dan Mm-mm. kemudian WIRG ini kelihatannya pemegang sahamnya banyak yang ada ada beberapa big names di sana ya. Itu membuat Mm-mm. saham ini mungkin mempunyai daya tarik sendiri. Walaupun ya dia kan nanti akan kerjasama dengan pengembang properti seperti PT Diamond Siwir ini bikin smart Iya, township di bilangan Sawangan. Ya buat aku sih itu agak sebenarnya terlalu mentah ya. Kita belum tahu nantinya gimana. Apakah itu akan laku keras atau kayak Mm-mm. masih agak terlalu cepat. Cuman saya nggak ngerti ini antusiasnya tuh di mana-mana sampai ada orang bikin taruhan mau berapa kali arah, 10 kali, 20 kali. Walaupun ya memang buat bercandaan, cuman kan kalau udah terlalu antusias banget aku agak jujur agak takut juga sih jadi soalnya semuanya tuh masuk klien aku tuh dari kemarin nanya ini saya punya ini udah dipotong belum buat POWIR kok duitnya masih utuh terus aku udah cek kan Mm-mm. pak udah pak nanya lagi ini duitnya masih utuh tapi ini kok sahamnya aku belum dapat ya belum lah pak ini baru masuk loh gitu baru apply loh jadi ini kenapa semua orang pada heboh gitu mengingatkan Iya saya betul. buka lapak jadi Benar, benar, benar.
antara klien lah, antara temen. Jam, Mm-mm. kemarin tuh jam berapa ya? Tanggal 31 Kamis berarti kemarin. Udah jam pagi-pagi udah pada udah dapet belum? Udah dapet belum? Jadi kan kayaknya heboh. Kok ini masih nol? Kok belum dapat nol? Waduh, ternyata Lebih lebih heboh daripada GoTo ya. Banyak yang iya. bilang jangan GoTo, WIRG dulu aja. Nanti kalau GoTo udah lewat berapa lama baru kita ke GoTo. Banyak yang bilang kayak gitu, Cik. Terus tapi ini mungkin yang menarik juga ya. eh, ada Mm-mm. yang nge-DM aku, temen di grup, dia bilang, Wir Mm-mm. ini sama PSKT katanya ada benang merahnya loh. Pemegang sahamnya Hmm. ada kayak ada di Wir, ada di PSKT nih. Ya, kita nggak tahu apa akan ada apa nih nanti yang ya Mhm. masih ada, soalnya belum ada beritanya kan, jadi dan belum ada rumor lebih jauh lagi, jadi kita masih nunggu di benang merahnya apa nih yang akan terjadi nantinya, apa karena sama-sama pemiliknya ada di sini dan pemiliknya ada di uh, emiten yang lain yang antara PSKT sama WIR itu ya. Mhm. Kita tuh Nanti coba kita investigasi ya, Cik Rita ya. PSKT sebenarnya sama WIR ya. Coba coba nanti aku cari-cari tahu juga nih iya ada apa nih di balik PSKT dan WIRG. iya Oke, Ci Rita, ini kan sayang banget waktu kita terbatas nih, Ci. Tadi emang kita sempat putus-putus dari awal, iya. makanya aku overin dikit waktu kita. Nah, tapi sebelum kita tutup, Ci Rita, ini banyak banget pertanyaan yang Ci Rita juga udah jawab. Thank you banget buat Ci Rita dan Sobat Cuan Troopers yang udah nanya. Aku pengen tanya nih beberapa pertanyaan terakhir untuk strategi, karena kan tadi target untuk Q2 IHSG seperti apa, Ci Rita udah sempat jelasin di awal. Nah, tapi kalau strategi untuk para cuan troopers nih, trading ataupun investing mungkin di sepanjang Q2 atau di bulan April nih seperti apa nih, Ci? Kalau aku lihat kan memang market ini kadang naiknya cepat, turun cepat ya. Mungkin buat teman-teman kalau udah naik tinggi, mendingan jangan di Uber deh. Soalnya kadang Hmm, naik kenceng, kempesnya cepet banget. Itu banyak banget stoknya. betul. Jadi Betul, kalau betul, betul. misalnya kita tinggi, nanti kitanya antara average down lagi atau enggak malah jadi cut loss. Sebenarnya kalau udah naik tinggi ya udah biar tunggu aja di pullback dulu. Biasanya karena ini kondisinya banyak banget scalper, setelah dia naik tinggi dia akan pullback deh. Pullback kita cari di rata Mhm, pasar di web baru masuk. Jadi jangan jangan FOMO. Kalau udah naik ya udah mhm, lupakan aja. Mungkin tetap banyak saham lain yang bisa kita incar. Kan memang ada 700 saham di IDX ini. Jadi kalau satunya hilang masih ada 699 dan terus bertambah IPO baru. Jadi nggak boleh FOMO, santai. Oke, santai aja berarti ya ini untuk trading atau investing di bulan April atau di Q2 Ya, 2022 ini. Thank you banget, Cirita. Ini buat jawaban-jawaban, insight-insight menarik, isu-isu menarik, tapi disclaimer on. mungkin juga ya. Uh, kita juga mesti agak hati-hati di April karena beberapa negara udah mulai membuka diri. Jadi mungkin Mm-mm, ini betul. player big big fund, big money akan jalan-jalan dulu karena kan memang nggak lama lagi akan Lebaran sekitar awal Mei. Jadi mungkin biasanya kalau big money-nya lagi istirahat, marketnya akan cenderung lebih sepi dan begitu kita Mhm, sepi, kita agak susah untuk trading buat teman-teman yang nyopet ya, buat yang scalping mhm. biasanya kalau marketnya sepi gampang ketangkep nantinya. Mantap, Cirita. Sekali lagi thank you banget. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi ya next time ya, Ci. Seru banget, Ci. Ini Nanti kita mau insight-insightnya bareng, Cirita tajam-tajam banget. aduh, nanti mau bareng Desi, nanti kita ngobrol lagi. Siap. Nah, ini sebelum kita tutup, aku mau ingetin lagi buat para cuan troopers yang udah nonton sampai habis, jangan lupa di screenshot, kemudian di tag ke Cirita, tag ke Sukor Sekuritas, atau tag ke aku juga boleh, pakai hashtag spotted you dan
stronger together. Nah, buat cuan troopers yang beruntung bisa dapat akses ya ke aplikasi Newspot by Sukor Sekuritas bahkan sebelum kita grand launching. Jangan lupa ya, di screenshot, di tag pakai hashtag dan juga di mention lewat story. Thank you banget Cirita. Sekali lagi atas waktunya, moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan moga-moga nih yang kita obrolin ini, yang cuan-cuan itu bisa kejadian ya, Ci ya. Nanti nanti sih, aku yang undang kamu deh. Amin, siap. Thank you banget, Cirita. Ditunggu undangannya ya, Ci. Oke, thank you ya. Nanti kapan kita Oke, bye-bye. Bye, Cuan Troopers. Bye, Cirita. Thank you. bye all, sehat selalu ya. Bye. Sehat selalu.